Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau menceritakan sebuah sejarah tentang perjuangan seorang tentara Jepang beserta dengan keluarganya. Tentara ini demi membela negaranya, dia bergabung dengan pasukan kamikaze, sedangkan keluarganya tewas bunuh diri demi mendukung keinginan sang tentara kamikaze ini. Kamikaze itu apa? Kamikaze adalah istilah untuk pilot Jepang yang ditugaskan dalam Perang Dunia Kedua untuk melakukan serangan bunuh diri dengan cara menabrakkan pesawatnya ke pesawat musuh. Hajime Fuji lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1945 di Prefektur Ibaraki. Fuji ini merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Saat dia dewasa, dia itu bergabung untuk menjadi seorang tentara. Fuji menjadi salah satu anggota di skuadron senapan mesin. Ternyata, Fuji ini merupakan seorang penembak yang mahir banget dan diakui bahwa kemampuannya untuk menembak ini ternyata sangat luar biasa. Karena keterampilannya itu, Hajime Fuji ini dikirim untuk bertugas di Cina, di mana saat itu Jepang sedang berperang dengan Cina sejak tahun 1931. Nah, di Cina inilah Fuji bertemu dengan kekasih hatinya. Ceritanya suatu hari saat Fuji bertugas, tangan kirinya ini terluka terkena mortir. Ya, akhirnya dibawa Fuji ke rumah sakit. Di rumah sakit, Fuji bertemu dengan seorang perawat yang cantik bernama Fukuko. Fukuko ini berasal dari kota Takasaki, Prefektur Gunma. Nah, ternyata pada pertemuan itulah mereka berdua ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Selanjutnya mereka pun akhirnya kembali ke Jepang, terus menikah di Jepang, dan akhirnya mereka mempunyai 2 orang anak perempuan. Anaknya yang pertama bernama Kazuko dan anaknya yang kedua bernama Chieko. Karena Hajime Fuji mempunyai keterampilan yang luar biasa, dia terpilih untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Korps Udara Angkatan Darat dan kemudian ia lulus pada tahun 1943. Nggak ada sumber yang menjelaskan secara spesifik bahwa Fuji ini ditempatkan di spesialisasi apa gitu di sekolahnya. Tapi ada salah satu informasi bahwa Fuji tidak dilatih untuk menjadi pilot karena Fuji ini tidak bisa memegang tongkat kendali pesawat dengan erat karena luka di tangan kirinya yang kena mortir waktu dia bertugas di Cina. Setelah lulus pada tahun 1943, Fuji ini diangkat menjadi komandan kompi di Sekolah Penerbangan Kumagaya di Kaitama. Di sekolah ini Fuji mempunyai tugas untuk melatih mental dan membentuk karakter murid-muridnya agar murid-muridnya ini mempunyai rasa disiplin, loyalitas, dan patriotisme, termasuk menanamkan keberanian kepada murid-muridnya untuk menabrakkan pesawat ke pesawat musuh apabila diperlukan. Menurut beberapa muridnya yang masih hidup, Hajime Fuji ini sering mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati bersama mereka jika ia bisa. Namun sayangnya dia nggak bisa ya melakukan seperti itu karena kan tangan kirinya itu luka kena mortir, jadi akhirnya dia nggak bisa memegang kendali pesawat. Sepenggal kalimat yang menjadi moto dalam hidup Fuji yaitu ucapan dan perbuatan harus konsisten. Moto itulah yang menjadikannya pribadi yang keras, kukuh pada pendiriannya, sehingga dia itu dengan sukarelanya mau menjadi relawan untuk pasukan khusus yang disebut dengan tentara kamikaze. Mungkin sebagai pendidiknya, di dalam nuraninya tuh ada sedikit rasa bersalah. Karena apa? Karena dia tuh merasa dia menyuruh murid-muridnya untuk melakukan serangan kamikaze. Tapi dia sendiri ini nggak bisa ikut terjun ke medan perang. Jadi dia kan posisinya akan tetap aman di belakang murid-muridnya. Karena rasa itu, maka Fuji pun mengajukan diri untuk menjadi tentara kamikaze ikut terjun ke medan perang. Namun sayangnya permintaannya ini ditolak. Fuji sampai mengajukan petisi 2 kali untuk bergabung dengan pasukan kamikaze ini. Tapi pemimpin angkatan darat tetap menolak petisinya Fuji. Mungkin alasannya tuh karena Fuji punya jabatan penting sebagai komandan di Sekolah Penerbangan Kumagaya. Dan selain itu dia juga mempunyai istri dan 2 anak yang masih kecil-kecil. Nah, untuk informasi ya, bahwa sebenarnya para tentara yang dikirim untuk berperang
sebagai tentara kamikaze ini mereka semua adalah merupakan pria-pria yang masih pada lajang, jadi belum berkeluarga. Ya, jadi kemungkinan Fuji ditolak untuk bergabung ini ya karena dua alasan tadi ya. Nah, keinginannya Fuji ini untuk bergabung menjadi tentara kamikaze ini dia sampaikan juga ke istrinya, Fukuko. Awalnya Fukuko ini sangat menentang, dia tuh sampai mohon-mohon ke Fuji untuk tidak ikut perang karena mikir anak-anaknya kan masih pada kecil. Fukuko mikir nih apa yang akan terjadi kalau sampai Fuji tewas dalam medan perang. Apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya yang masih kecil. Perang ini terus berlanjut, semakin banyak murid-muridnya Fuji yang ikut berperang tapi mereka ini nggak kembali lagi. Hingga akhirnya Jepang pun kehabisan orang-orang yang berpengalaman, dan ini tuh merupakan masalah yang sangat serius banget bagi Jepang. Hanya melatih aja tapi nggak ikut ke medan perang. Hal ini tuh membuat Fuji menjadi merasa sebagai orang yang munafik. Dia sendiri tuh merasa udah mengkhianati negaranya. Maka ia pun memohon lagi ke Angkatan Darat untuk ikut berperang, tapi mereka tetap menolaknya. Di sisi lain, Fukuko ini menjadi dilema dengan perasaan kalau Fuji tetap tinggal di Jepang, Fukuko tetap memiliki suami dan anak-anaknya tetap memiliki ayah. Tapi akan selamanya Fuji ini dihantui oleh rasa berkhianat kepada murid-muridnya dan kepada negara. Nah, yang ditakutkan Fukuko, lebih buruknya lagi, Fuji ini nanti akan menyalahkan istrinya dan anak-anaknya. Hingga akhirnya Fukuko memahami tekad kuat Fuji untuk bergabung dengan murid-muridnya untuk menyerang musuh. Pagi hari tanggal 14 Desember 1944, saat suaminya pergi ke Kumagaya, Fukuko ini dandan dengan kimono terbaiknya. Dia juga mendandani anak-anaknya dengan kimono. Saat itu tuh Kazuko berusia 3 tahun dan Chieko berusia 1 tahun. Terus Fukuko ini menulis surat untuk Fuji yang isinya ia mendesaknya untuk melakukan tugasnya ke negara dan tidak mengkhawatirkan lagi keluarganya. Mereka akan menunggu Fuji. Kemudian Fukuko menggendong Chieko di punggungnya sambil memegang tangan Kazuko. Mereka berjalan menuju Sungai Arakawa. Sungai ini tuh lokasinya dekat banget dengan tempat suaminya mengajar. Di tepi sungai ini Fukuko mengikat pergelangan tangan Kazuko ke tangannya sendiri, terus mereka melompat ke air sungai yang dingin. Keesokan paginya tanggal 15 Desember tahun 1944, mayat mereka bertiga ditemukan di tepi sungai. Polisi langsung menghubungi Fuji yang saat itu ada di sekolah penerbangan Kumagaya. Fuji ini dapat berita itu ya kaget, dia langsung bergegas berangkat dengan mobil polisi yang waktu itu dia ditemani dengan seorang polisi bernama petugas Shimada. Fuji berkata dengan suara yang merintih, "Mungkin hari ini aku akan meneteskan air mata. Maafkan aku untuk hari ini. Tolong mengerti." Untuk menyembunyikan air matanya, Fuji berjongkok di depan 3 tubuh yang tidak bernyawa dan dengan lembut dia menyapu pasir dari kulit putih mereka. Terus Fuji ini bilang, "Saya selalu mengatakan kepada murid-murid saya untuk berkomitmen sepenuhnya untuk siap mati. Tetapi saya sendiri tidak sanggup mengabdikan diri sejauh ini." Nah, terus Fuji ini menemukan surat dari Fukuko yang isinya tuh kurang lebih ya seperti ini ya. "Mungkin kamu mengkhawatirkan kami sehingga nggak bisa dengan bebasnya melaksanakan tugas karena ada kami. Kami akan pergi lebih dulu dan kami akan menunggumu. Silahkan melaksanakan tugas tanpa ada rasa beban." Ya kurang lebih isi suratnya seperti itulah ya. Malam harinya setelah pemakaman istri dan kedua anaknya, Fuji ini menulis surat yang ditujukan kepada anaknya yang pertama bernama Kazuko. Isi suratnya kurang lebih begini. "Desember yang dingin dan berangin, hidupmu hilang seperti embun di tepi sungai Arakawa. Sangat menyedihkan bahwa bersama dengan ibumu, kamu mengorbankan dirimu di depan ayahmu yang memiliki keinginan yang kuat untuk menyerahkan nyawanya untuk negaranya. Namun, aku harap kamu, sebagai gadis muda yang hilang bersama ibumu, akan dengan senang hati tersenyum. Ayah akan segera menyusulmu. Pada saat itu, aku akan dengan senang hati memelukmu erat seperti saat kau tidur. Jika Chieko menangis, tolong kau jaga dia baik-baik. Baiklah, selamat tinggal untuk sementara waktu ini. Ayah akan melakukan yang terbaik di medan perang dan membawanya sebagai hadiah untukmu. Kamu dan Chieko, tolong tunggu aku hingga aku tiba." Begitulah isi suratnya untuk Kazuko, kurang lebih isinya itu ya. Di sampul suratnya itu tertulis tanggal 15 Desember 1944.
jam 1 pagi dan ada tulisan pesan yang ditinggalkan. Nah, surat ini tuh disimpan sama adiknya Fuji. Walaupun Angkatan Darat ini melarang untuk mempublikasi detail kematian istrinya Fuji dan anak-anaknya, tapi para perwira dan siswa di sekolah penerbangan Kumagaya mendengar desas-desus dan mengumpulkan banyak informasi tentang kejadian itu. Setelah kematian istri sama anak-anaknya ini, Fuji kembali menulis petisi dengan darahnya sendiri. Dia tuh meminta yang ketiga kalinya untuk bergabung dengan serangan khusus supaya nih kematian istri dan anak-anaknya tuh nggak sia-sia. Ada sumber yang mengatakan untuk menuliskan petisinya yang ketiga kali ini, Fuji ini melakukan yubitsume. Yubitsume itu adalah jari kelingking. Nah, kali ini para pemimpin Angkatan Darat mempertimbangkan kembali keinginan Fuji dan kemudian akhirnya mengangkat dia untuk menjadi anggota pasukan serangan khusus. Waktu Fuji ninggalin sekolah penerbangan Kumagaya, siswa-siswa bersama dengan para staf yang ada di Kumagaya ini mengadakan pesta perpisahan untuk Fuji. Nah, mereka juga tuh ngasih hadiah untuk Fuji. Ternyata hadiahnya itu berupa pedang yang mereka beli dari uang saku mereka sendiri. Ya, seneng banget dong Fuji dapat hadiah itu. Terus saking senengnya, dia ini ngeluarin pedangnya, diangkatnya tinggi-tinggi pedangnya di atas kepalanya sambil teriak. Dia bilang, dengan ini aku akan menebas orang-orang itu sampai tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Tanggal 8 Februari 1945, Skuadron Shinbu ke-45 pun akhirnya dibentuk untuk melaksanakan serangan kamikaze. Dan Fuji ini ditunjuk sebagai komandannya. Skuadron ini diberi nama Kaishin, yang dalam bahasa Jepang itu artinya adalah semangat ceria. Skuadron ini berlatih bersama dengan beberapa pangkalan udara, termasuk Pangkalan Udara Hokota di Prefektur Ibaraki dan Pangkalan Udara Matsudo di Prefektur Chiba. Fuji sempat menulis surat yang ditujukan untuk seorang ibu dari keluarga yang udah ngerawat Fuji selama Fuji ada di Chiba. Isi suratnya kurang lebih seperti ini. 21 Mei 1945, Aiko Hirano yang terhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas makanan lezat yang Anda sajikan tempo hari. Terima kasih juga untuk perjalanan panjang yang kau lakukan untuk mengantarku pergi. Sampaikan salamku untuk semua orang di keluargamu. Bunga-bunga yang diberikan kepada saya oleh putri Anda sekarang akan menghiasi kamar saya di kejauhan. Baiklah, kalau begitu, saya pasti akan melakukan tugas saya dengan sepenuh hati. Itulah surat dari Fuji untuk Aiko Hirano. Sekarang ke tanggal 27 Mei tahun 1945, Skuadron Shinbu ke-45 ini terbang ke Pangkalan Udara Chiran di Prefektur Kagoshima. Nah, untuk melaksanakan serangan mendadak ke Okinawa di besok paginya. Nah, sebelum serangan mendadak ini, Fuji sempat menulis surat untuk ayahnya Fukuko. Isinya, aku berharap dapat melihat Fukuko, Kazuko, dan Chieko. Tepat tanggal 28 Mei tahun 1985, jam 5 pagi, 9 pesawat pasukan Kaishin ini terbang dari Chiran ke Okinawa. Masing-masing pesawat ini membawa pilot dan penembak. Dalam perjalanannya ke Okinawa, salah satu pesawat ini jatuh ke laut dan nelayan setempat ini menyelamatkan pilotnya. Sedangkan 8 pesawat skuadron tetap melanjutkan perjalanannya menuju Okinawa hingga mencapai sekitar 45 mil barat laut Teluk Nago di sisi barat Okinawa. Di sana, mereka bertemu dengan Drexler dan Lowry. Tapi, dua pesawat Kaishin ini berhasil menabrak Drexler dan menenggelamkan Drexler nggak lama setelah pesawat itu ditabrak. Jadi hanya dalam waktu beberapa menit aja Drexler itu tenggelam, dan karena itu menewaskan 158 awak pesawatnya. Tahukah kalian, dari dua pesawat yang menembak Drexler ini, salah satunya merupakan pesawat yang dikendarai oleh Fuji. Nah, pada momen inilah akhirnya Fuji dipertemukan kembali dengan keluarganya. Jadi ya, maksudnya dipertemukan kembali itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Fuji pun gugur dalam pertempuran itu. Nah, dia dimakamin bersama dengan Fukuko dan kedua anaknya di atas sebuah bukit kecil di kota Mitsukaido, Prefektur Ibaraki, yaitu adalah kampung halamannya Fuji sendiri. Setiap tahun sekelompok mantan siswanya Fuji ini datang bersama-sama mengunjungi makam keluarganya untuk memberi penghormatan. Sebenarnya di sekolah nih Fuji ini sangat populer ya di kalangan siswa, karena instruksinya Fuji itu emang ketat, tapi karena dia baik hati, semua orang, semua siswa termasuk staf di sekolah itu tuh mengagumi
menghargai, menghormati, dan mempercayai Fuji. Saat gugur, Fuji ini berada di kelas 21 dari Letnan 2 Kadet Angkatan Darat. Dia menerima promosi 2 peringkat anumerta menjadi mayor setelah kematiannya dalam serangan khusus ini. Oke guys, itulah cerita sejarah tentang perjuangan seorang tentara Jepang yang bernama Hajime Fuji beserta dengan keluarganya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat, lebih dan kurang aku mohon maaf, dan kalau ada yang keliru tolong dikoreksi ya. Teman-teman boleh banget loh kirim ide atau saran untuk konten YouTube aku yang selanjutnya. Silahkan kirim ke DM Instagram aku @tiaermalita. Jangan lupa di follow ya. Makasih. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan juga klik loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Hatur nuhun, stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.